Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat tani? Semoga sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Nah, sahabat tani, ketemu lagi di channel YouTube Henry Tani. Bagi sahabat tani yang belum like dan subscribe, ayo like dan subscribe lebih dahulu untuk mendukung channel ini semakin berkembang. Nah, sahabat tani, sekarang di pagi hari, tepatnya tanggal 23 Februari 2024, saya posisinya masih berkutak-kutik di lahan satu, sahabat tani, ya. Nah, di sini di pagi hari ini kita sedang melakukan pengairan, ya. Kalau bahasa Jawanya ngecor, ya. Kenapa kita harus lakukan pengairan? Karena kemarin habis kita lakukan pemupukan, ya, sahabat tani, dan belum ada hujan dari kemarin, dan ini cuacanya memang agak mendung, ya. Mudah-mudahan nanti sih ada hujan, ya, meskipun dikit, ya. Tujuannya agar bisa membasahi permukaan tanah, ya. Jadi pupuk yang kita taburkan kemarin itu agar dia basah dan mudah terserap oleh tanaman padi. Nah, itulah tujuan utamanya, ya. Karena kalau misalnya dipupuk terus tanahnya kering, ya, nanti pupuknya lama untuk proses untuk diserap oleh tanaman padi itu sendiri, sahabat tani. Jadi memang ketika kita melakukan pemupukan, memang baiknya harus ada airnya, ya. Ketika lahannya nggak ada air, maka dengan otomatis kita harus lakukan pengecoran. Nah, seperti itu. Nah, kemarin kenapa kok baru sekarang kita lakukan pengecoran, ya, kita masukkan air? Karena kemarin itu waktu kita lakukan pemupukan, itu air dari sungai ini masuk ke sawah, ya. Cuman ternyata tidak maksimal, ya. Tidak maksimal, sehingga kita baru bisa lakukan pengecoran. Karena kemarin targetnya itu air yang dari sungai ini bisa memenuhi area sawah ini. Jadi kita tidak perlu ngecor, ya, sahabat tani, ya. Nah, cuman ternyata tidak bisa, sehingga harus kita lakukan pengecoran menggunakan alkon seperti ini agar permukaan tanah di sawah kita ini basah, ya. Basah dan pupuk itu menjadi cair dan diserap oleh tanaman padi. Meskipun untuk proses mencairnya pupuk itu membutuhkan waktu, ya, sahabat tani, ya. Kalau yang urea itu ya kisaran 1 jam, ya, 1 sampai 2 jaman dia bisa larut dalam air dengan sempurna, ya. Nah, cuman kalau yang kandungan NPK, pupuk Poska itu cukup lama, sahabat tani, ya, cukup lama itu. Jadi prosesnya lambat. Yang pada intinya adalah gimana pupuk itu sudah terkena oleh air dan dia akan mencair, ya. Minimal lembab, ya, tanahnya minimal lembab. Maka dengan otomatis nanti pupuknya itu bisa diserap oleh tanaman padi kita. Nah, seperti ini perkembangan tanaman padi. Dan untuk musim ini di daerah kami, ya, di daerah tempat saya ini, perkembangan tanaman padi kurang maksimal. Kenapa? Karena memang habis kemarau panjang sehingga zat asam naik. Nah, ini kebiasaan di daerah kami, di daerah rawa, sehingga ketika habis kemarau panjang zat asam naik, sahabat tani. Jadi memang seperti inilah kondisinya. Jadi kita harus melakukan perawatan yang cukup ekstra dalam menanam padi. Nah, ini kemarin tanaman padi saya ini saya tanam menggunakan mesin, ya. Hampir semuanya, ya, kita tanam menggunakan mesin, kecuali beberapa tempat saja yang manual, ya. Yang manual itu ada 3 hektar itu manual, ya, tanam manual. Cuman saya pribadi belum sempat keliling-keliling di beberapa lahan saya, ya, karena memang masih fokus di lahan satu, ya. Bagaimana lahan satu ini bisa maksimal, sehingganya nanti kita bisa fokus ke beberapa lahan yang lain. Karena memang lahan-lahan yang lain baru tanam juga, sahabat tani. Jadi perawatan juga masih nunggu kisaran seminggu sampai 10 harian, ya. 7 sampai 10 hari bisa kita lakukan penyemprotan, pemupukan, dan yang lainnya. Intinya perawatan selanjutnya. Nah, seperti itu, sahabat tani, ya. Nah, ini coba kita lihat nih di tempat tetangga, ya, seperti ini. Jadi
perkembangan masih ya sama untuk usia padi ya. Jadi itu ada yang merah-merah seperti itu ya. Nah, inilah kondisi di tempat kami sahabat tani di awal tahun 2024 ya. Harapannya semoga berkah berlimpah selalu ya sahabat tani ya. Nah, pupuk yang saya gunakan kemarin yaitu Urea dan Posca ya, masing-masing 1 kintal untuk luas lahan 1 hektar. Ini rencana saya lakukan pemupukan kedua ya, 2 kali ya, 2 kali pemupukan maksudnya. Kemarin pemupukan yang pertama kita cor, dan nanti kita akan lakukan pemupukan yang kedua. Dan saya tambah dengan nutrisi-nutrisi tambahan, khususnya dilakukan dengan cara spray ya, semprot nanti. Karena memang kondisi lahan ya seperti ini untuk pertumbuhan tanaman padi ya, kalau bahasa Jawanya menggedet ya, menggedet. Nah, jadi kita harus berikan nutrisi tambahan yang cukup ekstra, baik lewat akar, lewat daun, tanah ya, sehingga harapannya nanti pertumbuhan tanaman padi bisa maksimal. Oke sahabat tani, sampai sini jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Hendrik Tani. Pantau terus bagaimana perkembangan tanaman padi saya di awal tahun 2024 dengan cuaca yang cukup ekstrim ini. Semoga tetap berlimpah barokah, tumbuh dengan maksimal. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.